adalah Lockheed Martin SR-72, sebuah pesawat yang sangat cepat dapat melintasi lautan bahkan sebelum musuh berkedip, pertama kali muncul di film Top Gun Maverick, dan dijuluki putra Blackbird. Itu adalah penerus hipersonik dari SR-71 Blackbird yang legendaris. Kecanggihan apa yang membuat pesawat ini begitu menakutkan? Dan mengapa negara-negara pesaing seperti Tiongkok dan Rusia berlomba-lomba untuk mengejar ketertinggalan? Pemerintah Amerika Serikat cenderung tidak mengungkapkan kemajuan teknologi canggihnya kepada publik, hingga sudah terlambat bagi pihak lain untuk merespons. Oleh karena itu, kita bisa berasumsi bahwa pengembangan pesawat SR-72 Darkstar dimulai jauh sebelum ia diperkenalkan dalam film. Agar SR-72 Darkstar berhasil, pesawat ini harus memenuhi 3 tujuan utama yang sangat spesifik. Pertama, pesawat ini harus mampu terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi atau sama dengan Mach 6, sebuah pencapaian yang membutuhkan teknologi pesawat yang sangat canggih. Kedua, pesawat tersebut harus mampu terbang di ketinggian lebih dari 880.000 kaki untuk jangka waktu yang lama, yang memerlukan sistem daya dan pengendalian yang luar biasa. Ketiga, SR-72 Darkstar harus mampu tetap tersembunyi sepenuhnya dari sistem pelacakan dan radar canggih, menjadikannya hampir tidak terdeteksi oleh musuh. Untuk mencapai ketiga tujuan ini, SR-72 Darkstar memerlukan inovasi teknologi di berbagai bidang, mulai dari desain aerodinamis, sistem propulsi, hingga teknologi stealth yang canggih. Hanya dengan pencapaian ini, pesawat tersebut dapat memenuhi peranannya sebagai alat pengintai dan serangan cepat yang sangat efektif di dunia modern. Lockheed Martin tidak hanya harus merancang ulang sepenuhnya pesawat SR-72, tetapi juga mengembangkan mesin baru, serta mengatasi tantangan teknis terkait dengan perjalanan pada kecepatan 6 kali kecepatan suara. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pemanasan permukaan pesawat yang ekstrim pada kecepatan tinggi. Laporan menunjukkan bahwa Lockheed Martin telah bekerja dengan Aerojet Rocketdyne sejak 2006 untuk mengembangkan mesin yang dapat mendorong pesawat hingga Mach 6 menggunakan teknologi scramjet. Mesin scramjet memanfaatkan udara yang bergerak cepat untuk pertama-tama mengompres dan kemudian membakarnya. Namun, scramjet hanya memberikan kinerja optimal pada kecepatan di atas Mach 2,5. Oleh karena itu, SR-72 harus dilengkapi dengan mesin jenis lain pada kecepatan yang lebih rendah. Untuk itu, SR-72 dilaporkan akan menggunakan mesin siklus gabungan berbasis turbin, yang memungkinkan pesawat beralih di antara turbin dan mesin scramjet sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini akan mengalirkan udara bersama melalui nozzle, namun dengan jalur aliran udara individual untuk setiap jenis mesin, memberikan fleksibilitas dalam pengoperasiannya. Untuk menguji kelayakan sistem propulsi ini, NASA memberikan izin kepada Lockheed Martin untuk mempelajari sistem propulsi turbin yang ada melalui kontrak senilai $892.000 pada bulan Desember 2014. Selain itu, dengan kecepatan tinggi seperti itu, bahan yang digunakan untuk konstruksi bodi pesawat juga harus lebih canggih dan tahan terhadap suhu ekstrim. Data dari penerbangan SR-71 menunjukkan bahwa suhu permukaan pesawat dapat mencapai lebih dari 500 derajat C saat terbang pada kecepatan di atas Mach 2,5. Oleh karena itu, pengembangan SR-72 memerlukan inovasi dalam material dan teknologi untuk memastikan keselamatan dan kinerja optimal. Suhu yang dihasilkan oleh penerbangan hipersonik dapat cukup tinggi untuk melelehkan bahan bangunan pesawat konvensional. Oleh karena itu, SR-72 Darkstar harus menggunakan bahan ringan yang mampu menoleransi suhu ekstrim dan tekanan tipis. Material seperti titanium, keramik tiruan, serta paduan dan campuran logam kemungkinan besar akan dipilih karena telah terbukti efektif dalam pesawat ulang-alik yang terbang di atas Mach 20. Variabel lain yang berperan adalah beberapa rumor mengenai SR-72 yang tak berawak, yang dibantah oleh pemimpin proyek SR-72, Brian Herberger, dalam sebuah wawancara dengan YouTuber Sam Eom. Dalam wawancara tersebut, Herberger mengungkapkan bahwa SR-72 memiliki kemampuan untuk terbang dengan atau tanpa awak. Mengapa kecepatan yang tinggi ini diperlukan? Sederhananya, Amerika Serikat harus dapat mengawasi musuh-musuhnya tanpa mereka menyadari keberadaannya. Namun, dengan kemajuan dalam teknologi radar dan pelacakan, diperlukan teknologi hipersonik untuk menjaga keunggulan ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran hipersonik dalam perang modern. Jet hipersonik dan rudal telah hadir dan terus dikembangkan oleh negara-negara seperti Rusia dan Cina, dan perlombaan senjata canggih baru saja dimulai.
Amerika Serikat tentu tidak ingin ketinggalan dalam kompetisi ini. Biasanya, apapun yang lebih cepat dari Mach 5 dianggap sebagai senjata super. Dengan sistem pertahanan modern, SR-71 tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi yang cepat, dan inilah salah satu alasan utama pensiun pesawat ini dari layanan pada tahun 1998. Oleh karena itu, program SR-72 Dark Star dari Lockheed Martin harus muncul ke permukaan, dan baru-baru ini kita telah melihat konsepnya dipublikasikan. Pengembangan SR-72 menjadi penting untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tetap di garis depan dalam teknologi pertahanan dan pengintaian. Meskipun SR-72 Dark Star awalnya hanya merupakan ide dari sebuah film, konsep ini telah dianggap serius oleh para pesaing di seluruh dunia. Mereka mulai mengumpulkan data tentang pesawat baru ini, yang menunjukkan betapa pentingnya kemampuan militer Amerika Serikat dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan global. Pada bulan November 2013, Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat, Jenderal Mark Welsh, menyatakan kebutuhan Angkatan Udara akan pesawat hipersonik yang dapat secara signifikan mengurangi waktu reaksi musuh. Angkatan Udara menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan kembali keunggulan hipersoniknya. Namun, pada bulan Desember 2013, pernyataan tersebut berubah, dan Angkatan Udara menolak untuk mendanai program SR-72. Mereka mengklaim tidak pernah berkomunikasi dengan Lockheed Martin mengenai pengembangan SR-72, yang tertekan oleh pemotongan anggaran dan faktor-faktor lainnya. Sebagai alternatif, militer Amerika Serikat memilih untuk mengembangkan kendaraan udara tak berawak Northrop Grumman RQ-10 untuk melaksanakan misi pengawasan dan pengintaian intelijen (ISR), karena lebih murah dan kurang kompleks dibandingkan program SR-72. Meskipun demikian, proyek ini tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak ada gambar UAV RQ-10 yang dapat ditemukan. Pekerjaan pada SR-72 kemudian dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Pada tahun 2015, NASA memberikan kontrak untuk mempelajari mode ganda mesin yang dapat mencapai kecepatan lebih dari Mach 6, membayangkan SR-72 sebagai platform ISR dan serang yang ideal. Pada tahun 2017, Lockheed Martin mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan penelitian dan pengembangan untuk SR-72 Dark Star dan dapat memulai pengembangan pada awal tahun 2020-an. Pada tahun 2018, Wakil Presiden Lockheed Martin, Jack O'Banion, menekankan perlunya integrasi teknologi modern dalam program SR-72 Dark Star, seperti pemodelan komputer dan pencetakan 3D, yang berpotensi memecahkan masalah yang muncul dalam pembangunan pesawat. Meskipun tidak ada informasi publik mengenai program SR-72 hingga saat ini, minat publik baru muncul setelah kemunculannya dalam film Top Gun: Maverick. Keberadaan SR-72 menjadi kunci bagi pemerintah Amerika Serikat untuk berinovasi dan mengejutkan dunia dengan keunggulan dalam persenjataan dan kemampuan militer. Saat ini, status program SR-72 Dark Star masih dalam rahasia, dan tidak ada penerbangan atau uji coba yang terdokumentasi secara publik. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa pesawat ini berada dalam tahap produksi awal atau sedang menjalani uji terbang. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Lockheed Martin dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak pernah mundur dari posisinya sebagai pemimpin dalam industri senjata hipersonik. Dengan peningkatan signifikan dalam kemampuan teknologi militer, Amerika Serikat berlomba untuk memiliki pesawat hipersonik yang dapat menembus wilayah udara musuh dengan kecepatan tinggi, serta menyelesaikan misi pengintaian dan serangan. Posisi global Amerika Serikat saat ini menghadapi tantangan dari Rusia dan China, yang kemungkinan juga akan mengembangkan versi jet hipersonik mereka sendiri. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah senjata hipersonik dan UAV yang telah ada, namun banyak sistem pertahanan yang ada saat ini sudah terbiasa dengan sistem pengawasan anti-es dan kecepatan tinggi. Hal ini membuat efektivitas sistem pelacakan mereka menjadi berkurang. Prinsip dasar yang dapat mengatasi sistem ini adalah kecepatan dan kuantitas, dan disinilah SR-72 berperan. Dengan kemampuan untuk terbang pada kecepatan Mach 6, SR-72 dapat menempuh jarak ribuan kilometer dalam hitungan detik, memberikan musuhnya waktu yang sangat sedikit untuk bereaksi atau bahkan menyadari kehadirannya. Satu hal yang pasti adalah bahwa Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di dunia yang mampu mengoperasikan pesawat ini, berkat strategi yang tak kenal takut dan efektif. Apakah ini baik atau buruk? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, SR-72 dan proyek serupa dapat menjadi masa depan perang hipersonik, sampai seseorang menemukan cara untuk bepergian dengan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Untuk saat ini,
Kita harus mengucapkan selamat tinggal dan terus memantau perkembangan di bidang ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan, dan subscribe channel ini. Dapatkan konten menarik lainnya seputar teknologi militer yang pastinya akan memperluas wawasan Anda.